Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi hari ini mungkin kalian sebelum berangkat ke sekolah ada kendala apa ya, semoga aja pengalaman kalian selama berangkat ataupun ketika sebelum pembelajaran saya dapat memberikan hal-hal yang positif bagi kalian supaya kalian lebih ceria, lebih bahagia dan nantinya akan sehat jasmani maupun rohani. Amin. Oke, sebelum saya lebih lanjut lagi masuk ke berbagai macam kegiatan, kita berdoa terlebih dahulu. Ya, AM yang akan memimpin doanya. Silakan. Najril. Mari kawan-kawan, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Bagi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita akan cek dulu kehadirannya. Di sini Amara hadir. Elia hadir. Eni hadir. Elma hadir. Falda hadir. Fitri hadir. Isma hadir. Iqbal Karisma hadir. Karisma sana. Novel Najwa Serius hadir. Najwa B. Nuri hadir. Nurul Tikal Randy Reva Ridwan Dendi Salma Senja Siva Sidik Bapak Nalinda Pina Maya Patan Bulan Firdan dan satu lagi Bulan Sakit bulan tapi satu bulan ya kita doakan saja semoga Ulan cepat pulih dan bisa beraktivitas lagi ya. Amin dan seterusnya. Oke. Ya, hanya satu orang yang tidak hadir. Begini nih, ya materi kita masih sama dengan materi sebelumnya, bukan masih sama ya, kelanjutan materi sebelumnya. Mungkin ada yang masih ingat materi sebelumnya itu materinya tentang apa? Kemarin kita membahas tentang strategi modern kooperatif sama radikal kooperatif yang digunakan sama organisasi kebangsaan. Organisasi kebangsaan. Apa itu organisasi kebangsaan? Jadi apa itu organisasi kebangsaan? Organisasi yang sifatnya berkebangsaan. Oke. Apakah OSIS itu bisa disebut organisasi kebangsaan? Bisa. Karena ruang lingkupnya dan misalkan ruang lingkupnya siswa 18 ya 18 gitu. Kalau kebangsaan mungkin tadi ya ruang lingkupnya lebih luas. Oke, selanjutnya. Kira-kira ketika kita berbicara tadi strategi upaya usaha, tadi ada radikal, ada kooperatif, non kooperatif, moderat. Ada yang bisa menjelaskan apa yang membedakan itu? Ya. Dari yang saya tahu, strategi pergerakan radikal kooperatif adalah strategi dengan memakai cara yang khas untuk menentang kebijakan pemerintah Belanda, yang artinya tidak mau melakukan kerjasama sedikit pun dengan pemerintah kolonial Belanda.
Sedangkan strategi pergerakan moderat kooperatif merupakan perjuangan yang dilakukan dengan cara menghindari tindakan kekerasan yang umumnya bersikap lunak kepada pemerintah kolonial Belanda. Ya. Jadi ya sama-sama Maya. Ya jadi udah banyak betulnya Maya. Jadi kooperatif itu ya kita lunak itu dalam artian mereka masih ada sisi mau diajak kerjasama dengan Belanda ya. Kalau yang progresif itu yang begitu cepat ingin berubah ya radikal. Dan sekarang kita mungkin akan mempelajari organisasi-organisasi tersebut. Oke, sebelum mempelajari organisasi-organisasi itu, kita akan melihat dulu apa-apa saja yang dapat kalian dapatkan di dalam pembelajaran hari ini, atau biasa disebut kompetensi dasarnya, indikator ketercapaiannya seperti apa, dan tujuan pembelajaran hari ini tuh untuk apa sih? Ya, kalau KD mungkin di buku-buku paket kalian udah ada yang mencantumkan di sana. Jadi kalau KD ini yang pertama kalian menganalisis yang tentang Sumpah Pemuda dan maknanya bagi kehidupan kebangsaan di Indonesia pada masa kini. Terus yang ke apa indikator pencapaian kompetisinya? Pertama kalian mengidentifikasi, yang kedua kalian menganalisis. Dan yang terakhir kalian dapat menyusun dan mempresentasikan berupa video pendek. Tujuannya untuk apa sih ketika kalian mempelajari materi ini? Tujuannya agar kalian menjadi sosok peserta didik yang dapat mengidentifikasi dan menganalisis organisasi yang perannya begitu besar atas kehadiran bangsa ini. Sehingga nanti kalian akan dapat menumbuhkan rasa peduli kalian, belajarnya dengan rasa peduli kalian, terus tanggung jawab, nasionalisme, khususnya sejarah nasionalisme ya. Lalu kemudian ada sikap responsif dan proaktif. Kenapa bisa dikatakan proaktif ya, kali ini pembelajarannya akan menuntut kalian untuk mengolah informasi sendiri, menyusun informasi sendiri di sini dalam bentuk video pendek. Oke. Selanjutnya kalian akan saya berikan sebuah tayangan video tentang sosok yang begitu populer, yaitu Cokro Aminoto. Dan dengan kekuatan ajaran agama kita, agama Islam, kita berusaha untuk mempersatukan seluruh bangsa kita atau sebagian besar dari bangsa kita. Kita cinta tanah air di mana kita dilahirkan dan kita cinta pemerintahan yang melindungi kita. Karena itu, kita tidak takut untuk minta perhatian atas segala sesuatu yang kita anggap baik dan menuntut apa saja yang dapat memperbaiki bangsa kita, tanah air kita dan pemerintahan kita. Untuk mencapai tujuan kita dan untuk memudahkan cara kerja kita agar rencana raksasa itu dapat dilaksanakan, maka perlulah dan kita harap dengan sangat agar diadakan peraturan yang memberi kita penduduk pribumi hak untuk ikut serta dalam mengadakan bermacam-macam peraturan yang sekarang sedang kita pikirkan. Tidak boleh terjadi lagi bahwa dibuat perundang-undangan untuk kita, bahwa kita diperintahkan tanpa kita dan tanpa ikut serta dari kita. Meskipun jiwa kita penuh dengan harapan dan keinginan yang besar, kita tidak pernah bermimpi tentang datangnya Ratu Adil atau kejadian yang bukan-bukan, yang kenyataannya memang tidak terjadi. Tapi kita akan terus mengharapkan dengan ikhlas dan jujur akan datangnya status berdiri sendiri bagi Hindia Belanda. Ini sedikit dewan jajahan agar kita dapat ikut berbicara dalam urusan pemerintahan. Tuan-tuan jangan. Oke.
Itu cuplikan saja. Tayangan fullnya mungkin kalian bisa tonton. Ini bukan suara asli ya. Ini suara yang yang dibuat oleh orang sekarang. Jadi katanya sih suara aslinya itu Cokroaminoto begitu menggelegar. Bahkan bisa sering disebut beliau itu adalah singa podium. Jadi ketika naik podium lalu beliau berpidato udah pecah tuh acara, dalam artian pecah acara itu apa? Semuanya hening, fokus ke suara Cokroaminoto. Mungkin kalian rekaman aslinya nggak ada tuh, sangat disayangkan nih. Tapi kalau ingin lihat Cokroaminoto bagaimana cara berpidatonya, berorasinya, kalian bisa tonton muridnya, yaitu Soekarno. Murid Soekarno saja sudah begitu, kalau kita dengarnya merinding ya. Kita setrika Amerika, kita linggis Inggris, maka imperialisme dan kolonialisme akan hilang di muka bumi. Itu bahasa-bahasanya begitu populer di kalangan masyarakat dan menjadi sorotan kata masyarakat yang membuat Soekarno begitu dikenal oleh masyarakat. Dari pidatonya kita bisa bayangkan tuh sekarang Soekarno saja pidatonya sudah menggelegar, apalagi gurunya Cokroaminoto. Waduh, saya nggak bisa membayangkan, makanya wajar ketika beliau disebut singa podium. Organisasi Cokroaminoto apa? Sarekat Islam. Sarekat Islam. Jadi beliau pun berpidato ketika di Kongres Sarekat Islam. Ada yang bisa menjelaskan apa yang ada di video tersebut? Ya Pak, Ya silakan, Bio dan Ustaz. dari pengalaman pidato Cokroaminoto di Kongres Sarekat Islam itu kita itu harus memperjuangkan bangsa, mempertahankan pemerintahan kita, serta ikut serta dalam sebagai pribumi kita harus ikut serta dalam mempertahankan bangsa kita, dan peraturannya juga kita harus melibatkan pribumi. Kan waktu pada saat itu masih pada masa kolonial Belanda. Ya. Yang disebut pribumi itu apa sih kan? Orang benar dari Orang benar. Oke, silakan duduk. Jadi begini, makna pribumi sekarang menjadi bukan tidak boleh ya, tidak sesuai dengan zaman. Karena sekarang Indonesia-nya udah menjadi negara yang sudah merdeka, yang sudah bebas. Maka makna pribumi itu sekarang seolah-olah menjadi bermakna negatif ya. Karena apa? Karena nanti jatuhnya ke rasis, diskriminatif. Ya mungkin kata-kata pribumi itu memang untuk atau menggambarkan bagaimana kondisi pemerintah kolonial Belanda yang diskriminatif ya. Makanya Cokroaminoto begitu marah ketika ada diskriminasi yang dibuat oleh pemerintah kolonial Belanda itu. Kan dulu ada tiga piramida, tiga struktur masyarakat. Yang paling atas itu yang paling enak kan Buleng Sundua tuh, Londo itu ya orang Belanda. Terus yang kedua Asia Timur atau Timur Jauh, Timur Jauh Timur Jauh. Siapa saja? Orang Arab, orang Tionghoa, dan orang India. Di kelas kedua, di kelas ketiganya adalah orang-orang pribumi. Pribumi itu biasa disebut juga inlander atau bumi putra kalau kata orang-orang dulu itu. Ya dulu Pak, yaitu menggambarkan kondisi yang diskriminatif. Sekarang mah mendingan pribumi itu, makna pribumi itu dihilangin aja, karena pemerintah sekarang itu sangat sudah tidak diskriminatif, berpacu kepada untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat atau rakyatnya. Jadi pribumi itu udah jangan dimunculkan lagi lah. Dan apalagi teman-teman kita yang misalkan minoritas, yang rasnya tidak minoritas ya, Tionghoa atau ras Arab itu kena sikap diskriminatif, biasanya diskriminasi yang tidak adil. Kamu mah bukan pribumi, seolah-olah mereka itu bukan orang Indonesia kan kayak gitu. Padahal perannya begitu besar. Dulu kita pernah punya namanya Dawes Becker, Dr. Dawes Becker.
beliau itu orang bule. Orang bule itu orang Belanda, tapi beliau berkorban atau memperjuangkan yang namanya kemerdekaan Indonesia kan. Ya gitu. Oke, jadi ya saran saya mulai dihindari dan tindakan-tindakan yang diskriminatif yang telah dilakukan oleh pemerintah kolonial Belanda lebih baik dihilangkan. Oke, selanjutnya kita akan fokus begini, pembelajaran kita sekarang ke bikin produk. Karena saya yakin kalian menjadi orang-orang yang sangat familiar dengan kegiatan ini. Kegiatan apa? Kegiatan ini membuat sebuah video. Di sini ada yang nggak punya media sosial. Punya semuanya. Oke, tujuan membuat media sosial apa? Hiburan, stalking, mantan, mendapatkan informasi. Informasi apa? Tentang drakor, Oke, ya karena sekarang dunia mulai berubah, banjir informasi sudah sangat kita bisa rasakan. Kalau dulu kalau ingin lihat berita, ya kita tonton TV atau baca koran, baca majalah. Kalau sekarang kan enggak ya, di HP kita udah tersedia informasi tersebut. Terus yang mungkin saya sudah sering kali berbicara tentang kita harus menjadikan media sosial ini sesuatu yang lebih bermanfaat. Konten-kontennya lebih bermanfaat. Salah satu konten yang bermanfaat ya konten yang memperkenalkan tema-tema kesejahteraan. Sekarang udah banyak tuh di IG, di Twitter, di TikTok yang membahas tentang tema-tema kesejahteraan, apalagi di YouTube ya banyak. Nah, kita manfaatkan peluang itu ya, karena kita akan ingin menjadi sosok yang lebih bermanfaat ketika kita lulus dari sekolah ini. Jadi karena sekali lagi saya menekankan bahwa kesuksesan seseorang itu bukan dilihat ketika dia bersekolah, tetapi dilihatlah ketika dia ada di tengah-tengah masyarakat, bermanfaat ilmu yang didapat mereka di jenjang persekolahan itu, entah itu dari SMA, S1, S2, S3, bermanfaat ilmu itu tuh yang harus menjadi PR kita itu. Ada kesadaran itu. Dan itu terbukti bapak-bapak bangsa kita kan bisa memanfaatkannya itu. Di tengah lautan masyarakat Indonesia atau Nusantara dulu itu sudah hopeless, nggak punya harapan lagi, hidupnya dia kita berada di bawah kaki Belanda terus. Tiba-tiba ada orang-orang yang mulai sekolah, sadar, lalu mereka bermanfaat bagi masyarakat. Orang-orang itu yang melahirkan Budi Utomo, orang-orang itu yang melahirkan Sarekat Islam, orang-orang itu yang melahirkan banyak sekali organisasi-organisasi kebangsaan yang punya peran terhadap kemerdekaan Republik Indonesia ini beberapa tahun kemudian. Hanya dalam tempo, ya misalkan pendidikan itu muncul ya kurang lebih tahun 1900 lah ya, 45 tahun kemudian kita bisa merdeka. Padahal 300 tahun yang lalu kita tuh berjuang menghadapi Belanda dengan kekerasan, bukan dengan kekerasan ya, hanya dengan otot. Kita kalah 300 tahun. Tiba-tiba pendidikan berubah hal itu. Kalian bersyukur di dunia, bisa aktif di dunia pendidikan. Jadi proyeknya runtutannya seperti ini. Pertama, penentuan pertanyaan mendasar, perencanaan, penjadwalan, pembuatan proyek, monitoring, penilaian, dan evaluasi. Ya, pertanyaan mendasarnya apa? Ya ini pertanyaan mendasarnya. Kalian akan mencari sebanyak mungkin informasi mengenai ini lambang organisasi itu ya. Yang paling atas apa? Yang ini. Yang ini. Ini PI. Budi Utomo,
Sarekat Islam, dan 3 warna merah, putih, biru Belanda. Jadi orang-orang ini dengan caranya, entah itu radikal, entah itu moderat, jangan terlalu di kotak-kotakan. Targetnya sama, yaitu membuat tatanan masyarakat yang lebih sejahtera dan makmur. Negaranya ada juga negara yang berkeadilan. Tetapi Belanda tidak memberikan hal itu. Ketika kalian sudah punya permasalahan ini, apa yang harus kalian buat? Kalian akan membuat sebuah video pendek, seolah-olah kalian sedang ada di museum, nge-vlog, jadikan mading-mading itu sebagai konten kalian. Kalian silakan berekspresi, tetapi yang cerdas ya bikin kontennya. Jangan bikin konten-konten yang asal-asalan. Asal-asalan itu yang tidak bermanfaat lah. Ya. Jadi bikin konten cerdas sehingga nanti yang akan menikmati kalian, video kalian, penjelasan kalian itu bukan hanya kalian tetapi masyarakat luas, karena akan diupload di media sosial. Ya, tujuannya saya ingin menghadirkan museum-museuman, pameran-pameranan yang karyanya atau yang bahannya dibuat oleh kalian juga. Meskipun tidak sedetail apa yang ada di museum-museum yang kita punya, yang kita miliki, tetapi atau di kota Bandung lah ya, ada museum Asia Afrika, museum geologi, museum Seri Paduka, terus Mandala Wangsit, gedung sate, geologi. Tetapi ya seenggaknya kita ya niat ke arah itu aja. Niat, meskipun ya hanya sakit-sakit apa karyanya nggak apa-apa. Yang penting isinya dan niatnya juga harus maksimal saja. Silakan buat semaksimal mungkin, nanti langkah-langkahnya mengikuti langkah-langkah metodologi penelitian sejarah. Pertama, kalian listing ada 6 tema, kalian putar 6 tema ini, kelilingi 6 tema ini, cari informasinya, dan nanti saya akan mendampingi kalian. Kalau kalian ada hal yang ditanyakan, silakan ya, akan monitoring kalian. Terus kalian sudah listing, kalian kritik, ini videonya, potongan videonya nggak bermanfaat, kalian hapus aja. Ini bermanfaat, kalian hapus saja. Setelah itu kalian interpretasi. Kan nanti ada, kalian punya bahan di sini, terus hasil bacaan kalian juga. Maka kalian nanti interpretasi, jelaskan ulang, narasikan penjelasan kalian itu atau interpretasikan penjelasan kalian itu di dalam video. Videonya adalah historiografi, historio sejarah, tulisan, tetapi ini bentuknya udah mulai sesuai zaman lah, bikin video tidak bisa. Jadi itu. Sebelumnya saya akan menjelaskan aspek penilaiannya. Pertama, selain video, kalian akan mempunyai yang namanya LKPD. Setiap kelompok ada LKPD-nya. Selain LKPD, nanti ada penjelasan nilainya menyajikan data atau fakta dengan lengkap. Poinnya nanti maksimalnya 4. Data berdasarkan informasi yang relevan, memberikan solusi yang nyata, menggunakan bahasa yang baik dan mudah dipahami. Untuk sikap, ya sikap sama seperti mungkin pelajaran-pelajaran lain, kalian akan dinilai dari sikap religiusnya, disiplin, gotong royong, percaya diri, toleransi. Nanti dikalkulasikan. Terus ini yang paling penting, proyek. Proyek itu ada 4 indikator utama. Pertama, rancangan proyeknya, pelaksanaan proyeknya, penyajian proyeknya, sampai penilaian proyeknya itu. Durasinya harus, saya sudah menyusunnya maksimal atau minimal 5 menit. Jadi ya bisa 1 mading 1 menit. Kreativitas di videonya, kualitas audio dan kualitas videonya. Audio dan video itu lebih yang harus kalian perhatikan ya. Oke, mungkin itu saja. Silakan kalian sekarang berkeliling dan menyusun. Silakan keluar dulu. Singkat. Ada yang bawa tisu? Itu bawa air. Buka satu saja.
ditemenin Mak atau temenin sama siapa? Lupa saja. Sama Elsa, Elya. Kalian silakan buka buku catatannya. Oke. Ini silakan bawa sesuai kelompoknya. Nanti saya berikan instruksinya. Siapa? Nanti saya kursinya silakan dibacain aja. Nanti kalian silakan susun yang enak posisinya. Oke. Begini, kan kalian ada 5 orang rata-rata ya. Rata-rata ada 5 orang. Kalian bagi tugas. 1 orang itu ngisi LKPD. Nanti saya nyebar LKPD-nya. LKPD 1 orang yang menjadi orang yang menjaga tempat kalian. Nanti tempat kalian akan kedatangan tamu anggota kelompok lain yang akan mencari informasi. 1 orang yang siap-siap membuat editing. 2 orang itu orang yang membuat atau mencari heuristik informasi-informasi video. Ya, apa saja kalian harus menelusuri tentang apa sih alasan orang kelompok itu membuat desain seperti itu, apa konten-konten apa pembahasan sejarahnya pun sama. Organisasi ini melakukan apa aja sih, berupaya melakukan perlawanan Belanda itu seperti apa aja. Jadi silakan kalian membagi orang-orangnya yang sesuai dengan keinginannya dan minatnya. Ya, LKPD nanti diisi, saya akan sebar. Ya, silakan kalian berkeliling. Ayo, oke, silakan. Silakan kalian mulai membuat kontennya. Ya, sekali lagi harus ada pembagian tugas. Siapa yang mengerjakan LKPD, siapa yang mengerjakan video dan yang lain-lain. Oke, 1 orang kerja LKPD. Satu orang editor, terus 2 orang jadi investigator yang mengumpulkan sebanyak mungkin bahan untuk videonya, dan 1 orang jadi yang presentator. Jadi nanti jongkok kalian akan didatangi oleh kelompok lain dan silakan untuk siap-siap menerima kunjungan. Kalau ada pertanyaan dijawab,
materinya berkaitan dengan desain dan konten kesejarahannya. Silakan mulai. Ayo kasih semangat. Jadi bisa sampai. Ini ya. Mana yang ini belum kumpul ya? Dia menjaga gambarnya salah. Pantai Nasional Indonesia ini didirikan tahun 1220. Didirikan oleh
insinyur kelas 30. akhirnya diisi oleh para kabinet setelah kemerdekaan tahun 1950 sampai 1950. Sudah selesai. Kelompok yang sudah lengkap silakan balik untuk memberikan atau mendiskusikan videonya, dan itu videonya akan dibuat. Yang sudah silakan kembali ke kelompoknya. Ada tulisan artikelnya warna kuning dan warna merah di tulisan pen. Ya, silakan langsung masuk ngedit di pakai aplikasi Capture, CapCut atau VN. Menit ini mau masukin apa, menit ini mau masukin apa, pesan apa yang ingin disampaikan. Nanti kita akan merayakan. Ini kalian siapkan kertas kosong itu, nanti tulis menit-menit timeline-nya, menit 1, menit bikin dulu kerangkanya biar ketika ngedit kalian tidak kebingungan alurnya akan seperti apa. Detik ke 0 sampai detik ke 30 membahas tentang desain PPU Utomo. 31 ke 60 bahas sejarah Budi Utomo. Menit selanjutnya bahas tentang ini. Jadi kerangkanya ada desain-desainnya. Jadi bikin dulu timeline-nya, garis waktunya. Setiap detik kalian mau membuat apa? Ya, agar videonya terarah. Jangan spontan. Jangan langsung di ini lah. Di ini aja di sketsakan. Nah, gitu.
Nanti videonya ditayangkan. Namun, oke, iya tuh teks. Oh, pakai teks. Iya. Pakai musik. Kalau yang sudah boleh langsung eksekusi videonya. Kalau udah bikin terangkan videonya, silakan eksekusi. Video rekaman itu menjadi sebuah video. Kalau mau pakai narator silakan bikin voice over. Jangan lupa SKPD-nya. Masih lama waktunya. Buat video yang menarik.
Ada yang ditanyakan, silakan. Apa yang ingin disampaikan atau yang ingin didiskusikan? Kalau videonya mau ditambah Pak, saya punya gambar bagus di Google, di Pinterest. Hubungan dengan organisasi ini boleh dimasukkan, silakan boleh. Pak, nama anggotanya gimana? Boleh di awal, boleh di akhir. Di akhir video, oh di awal video. Gak usah pakai foto kalian, cukup nama saja. Harus bagus. Oh, videonya. Silakan ada yang mau dituturkan, didiskusikan dengan saya. Asal jangan menutupi suara kalian. Enggak apa-apa pakai sound. Nah, ayo Mas, gimana? Buat aja. Soalnya yang biasa-biasa aja temuan ini. Di sini ada yang emailnya sudah 1K, 2K. Belum kakak kalian? Oh, ini sama sifat.
Kan? Yang TikTokan berapa orang? Semuanya punya. Oh, begini, usahakan isi videonya sekali lagi ini saya mengingatkan. Yang pertama harus ada penjelasan mengenai desain madingnya. Kenapa displaynya seperti ini? Kalian gali informasi ke temannya, cari informasi itu ya. Satu itu. Yang kedua, karena kita targetnya, tujuannya adalah untuk menjadikan kalian menjadi sosok yang bisa menganalisis upaya usaha dari organisasi untuk melakukan perlawanan terhadap Belanda, maka isinya harus menceritakan berbagai macam upaya, berbagai macam usaha yang dilakukan oleh pemerintah, oleh kelompok atau organisasi kebangsaan menghadapi Belanda. Jadi ada yang intinya ya, yang pertama mengenai desainnya, yang kedua mengenai apa saja yang dilakukan oleh organisasi itu. Karena kalian kan tadi dapat menganalisis upaya dari organisasi kebangsaan menghadapi Belanda. Ya, jadi jangan terlalu lepas dari tema itu, jangan terlalu lepas dari tema itu. Usahakan minimal sama. Silakan didiskusikan lagi kontennya. Pak, saya mau ngangkat tokoh dikit, ya boleh ngangkat tokoh dikit. Tapi lebih ke konsentrasi ke organisasinya, yang dilakukan organisasinya. Nyari referensi di YouTube boleh, ya. Nyari referensinya di YouTube boleh. Oh, ya, apa?
Kalau masalah durasi, saya udah nyusun indikator. Kan ada 4 ya. 1, 2, 3, 4. Nah, salah satunya kalau ingin nilai sempurna, maka durasinya harus 5 sampai 8 menit. Kalau kurang dari 5 menit, otomatis indikator ini tidak tercapai, maka nilai kalian paling maksimal 3. Kalau pengen maksimal atau sempurna 4, ya berarti kalian harus semaksimal mungkin 5 menit. Ini 5 menit. Saya rasa satu margin 1 menit sudah cukup kayaknya. Ya, berapa menit ya? Segituan. Kelompoknya Noval, aman Pal? Udah sampai mana Pal? Ya, si Noval dong. Kelompok Noval udah sampai mana? Beres yang KPD. Kalau yang video gimana Pal? Masih apa? Masih tidak, oke. Masih P4 bisa. Kirimnya ke WA aja, ke WA saya biar nanti bisa ditampilkan. Ya, tapi di sana ada indikator kreasi apa memasukkan unsur-unsur videonya. Itu ada. Boleh video boleh pakai video. Soalnya boleh pakai background. Saya sejak ini sudah dikirim, kita akan saksikan. Boleh diturunkan, madiknya diturunkan aja. Jangan mengalami pandangan.
Ada yang terkendala kirimannya masih muter? Saya ingatkan, ini penilaian proyek. Kalau ketika kalian sudah fix masuk atau ngirim, berarti kalian udah nggak bisa diganti lagi ya. Saya akan menilai ide proyeknya seperti apa, kerjasamanya, kemampuan menyajikan presentasi dalam bentuk video ya, dan kemampuan presentasi ketika saya berkeliling kan tadi ayah presentasi nanya. Nah, yang ditugaskan untuk menceritakan ke teman-teman kelompok lainnya apakah menguasai atau tidak. Nanti saya ada penilaiannya. Kalau untuk proyeknya, pertama durasi minimal 5 menit. Yang kedua, kesesuaian pertanyaan. Tadi sudah saya tekankan, ini video harus mencakup 2 dimensi. Dimensi karyanya kalian dan dimensi usaha para organisasi-organisasi kebangsaan ini dalam melakukan penentangan terhadap Belanda. Kemudian kreativitas video. Kreativitas video ini kalian silakan bagian transisinya seperti apa, dipadukan dengan background apa, ada teksnya apa, terus narasinya jelas dan lain-lain. Yang video, kualitas videonya apakah kekerasan atau jelas, ini ngomong apa, videonya ngeliatin apa, kan itu tidak sinkron ya. Kemudian kualitas audio, ini yang terpenting. Jadi kalau yang menggunakan narator, voice over harus dipertimbangkan. Kelompok Budi Utomo, Revalina, Nurul, Najwa, sama siapa lagi nih? Oh, Mayan. Wildan. Itu masih tangan Wildan. Seorang Jawa dari Surakarta yang mengingat kerjaan kaum Batak ini tidak mampu. Menurut kelompok mereka Indonesia, kami mencari perusahaan yang bertujuan adalah kerja mencari. Sedangkan mulai menunjukkan kami tertarik untuk mengetahui sejarah kelompok Indonesia. Indonesia praktik keberadaan organisasi muda mengubah haluan penerapan radikal kooperatif. Organisasi juga sering mengikuti kegiatan tidak organisasi untuk keras kepada pihak yang berada di kelas bekerja untuk mencapai Indonesia. Sehingga organisasi ini dikembangkan sebagai organisasi strategi tujuan menjadi inspirasi bagi pada manusia untuk membentuk organisasi yang terletak. Sosio-politik dan yang mau tidak mau organisasi baru ini harus menyesuaikan dengan kondisi baru. FU dipercaya pada 1 Januari 1926
oleh Haji Wahid Hasyim Asyari. Organisasi itu bergerak di bidang penyebaran ada beberapa peran penting dalam salah satunya adalah program untuk Atau lain yang aku selat template-na. Oke. Sponsor lah. Oke, siapa yang mau berkomentar? Kelompok mana dulu yang komentar? Dua kelompok aja. Ayo cepet. Bukan di komentar ya, diberikan masukan agar lebih baik lagi. Oke, siapa? Ya, so, aku. Lebih baik kalau suaranya lebih stabil gitu, kalau gede Gede aja. Emang berapa orang yang ngisi narasinya? Satu orang? Tapi nambah beda-beda ini. Ya itu suara. Apalagi apa ada lagi? Nah itu suaranya. Ya lebih baik satu suara aja. Mau gede-gede, mau geger nyaman, geger nyaman. Ada satu lagi. Itu di dalam konteks videonya ya, masukkan di dalam videonya. Ada lagi? Iqbal, ada masukan Bang? Untuk Iqbal. Udah bagus, terus masukannya apa? Biar lebih bagus, kan lebih bagus. Lebih bagus apa? Apa ada gimana? Sama berapa? Oke. Videonya terlalu cepat. Video cepat? Lebih baik. Oke. Agak lambat. Di slow motion. Oke, kalau dari saya sekali lagi ingat tema dan ingat materinya. Ya, jadi jangan sampai meleset. Ya, karena tujuan kita sekali lagi pembelajaran kita akan membuat kalian itu lebih dapat menganalisis dari upaya-upaya organisasi. Itu titik tekannya, berarti materinya harus berkaitan dengan upaya organisasi itu. Jangan melebar kemanapun. Dari dua kelompok mungkin yang menurut saya yang masih harus diperbaiki itu materinya. Harus lebih spesifikasikan tentang itu. Selain tentang desainnya, membahas desain. Jadi itu mungkin masukan saya bagi kelompok Eni dan kawan Reva, Nurul dan kawan-kawannya. Silakan bertepuk tangan dulu. Ini kelompok sana oh identitas kan?
Please. Menonjolkan lambang Syarikat Islam dengan gambar yang besar. Lalu terdapat latar belakang Syarikat Islam. Latar belakang Syarikat Islam yaitu organisasi Syarikat Dagang Islam yang didirikan pada tahun 1905 atas dasar tujuan membentengi para pedagang batik di Solo terhadap pedagang Cina dan para bangsawan. Pada masa penjajahan pemerintahan kolonial Hindia Belanda, memonopoli di semua bidang yang dilakukan masyarakat pribumi, terutama perdagangan hingga perekonomian masyarakat berada dalam garis kemiskinan. Terdapat juga beberapa tokoh muda dalam Syarikat Islam, yaitu Kiai Haji Samanudin, Hos Cokro Aminoto, dan Agus Salim. Muhammadiyah dengan menampilkan desain dan menarik para investigator untuk mengunjungi Lampung, dengan menampilkan kata-kata yang mudah dimengerti dan gambar yang dicantumkan dengan ukuran yang besar agar terlihat jelas. Muhammadiyah dilatar belakangi oleh pendidikan, karena ingin mencerdaskan para anak bangsa yang ada di Indonesia untuk memajukan negaranya. Dan juga dilatar belakangi oleh sosialis religius, karena para kolonial Belanda ingin menyebarkan dan mempengaruhi ajaran agama lain kepada para rakyat Indonesia. Dalam bidang pendidikan, Muhammadiyah membuat strategi politik dengan cara mendirikan sekolah yang bertujuan untuk mencerdaskan bangsa, menjadikan rakyat Indonesia yang modern. Adapun beberapa tokoh dalam organisasi Muhammadiyah yaitu Fatmawati, Kahar Muzakir, Siti Walidah, dan Kiai Mas Mansur. Nahdlatul Ulama. Adapun beberapa tokoh dari Nahdlatul Ulama yaitu Kiai Haji Wahid Hashim, Kiai Haji Zainul Arifin, Kiai Haji Wahab Hasbullah. Latar belakang dari Nahdlatul Ulama yaitu dibentuk pada tanggal 31 Januari oleh Kiai Haji Wahid Hashim. Organisasi NU bergerak di bidang pendidikan dengan menyebarkan ajaran agama Islam dan menumbuhkan sikap nasionalisme ke seluruh negeri. Ada beberapa peranan penting dalam memperjuangkan kemerdekaan. Salah satunya adalah mengeluarkan resolusi atau fatwa jihad yang isinya mengenai rela berkorban untuk agama dan negara demi kemerdekaan. Hal ini memiliki pengaruh yang sangat besar bagi perjuangan bangsa Indonesia, karena NU merupakan organisasi Islam terbesar Indonesia. Organisasi ini bersifat moderat berdasarkan taktik kooperatif. Artinya, dalam menghadapi pemerintahan kolonial Hindia Belanda, organisasi ini bersikap agak lunak, sehingga tujuan untuk memajukan dan memerdekakan rakyat dapat tercapai. Budi Utomo. Desain yang dipilih seperti buku yang terbuka untuk memudahkan pembaca melihat materi dengan jelas dan kelompok, memasukkan foto-foto tokoh penting pendiri Budi Utomo. Tanggal peristiwa Budi Utomo. 20 Mei diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional, yang merujuk pada berdirinya organisasi Budi Utomo yang didirikan oleh Dr. Sutomo dan para mahasiswa School of Leading Fund Investigation atau SOFIA pada tanggal 20 Mei 1908. Dr. Wahidin Sudirohusodo adalah tokoh yang menggagas berdirinya organisasi Budi Utomo. Latar belakang Budi Utomo dibelakangi oleh adanya kepedulian Dr. Wahidin bersama Dr. Sutomo dan kawan-kawannya di Sofia terhadap kondisi pendidikan kaum pribumi yang memprihatinkan. Awal mula pembentukan Budi Utomo datang dari Dr. Wahidin Sudirohusodo, seorang dokter Jawa dari Surakarta. Dia menginginkan pekerja muda barat yang berpendidikan, tetapi umumnya kaum muda ini tidak mampu menghidupi diri sendiri. Perhimpunan Indonesia. Desain yang ditunjukkan bertujuan untuk menarik para pengunjung habis. Pada tahun 1908, terbentuklah Perhimpunan Indonesia, yang merupakan organisasi perhimpunan mahasiswa Indonesia di Belanda oleh Soeharto dan Sultan Pasarian. Dengan dibuangnya tokoh Indische Partij ke Belanda, maka organisasi Indische Vereniging merupakan haluan pergerakan radikal non-kooperatif. Perhimpunan Indonesia juga selalu mengikuti kegiatan tingkat nasional dan menunjukkan sikap anti-kolonial. Menuntut dengan keras kepada pemerintah Belanda yaitu kebebasan bekerja untuk pergerakan rakyat Indonesia untuk merdeka.
sehingga organisasi ini digolongkan sebagai organisasi yang menempuh strategi perjuangan radikal, menjadi inspirasi bagi pelajar untuk Indonesia membentuk organisasi yang tersebut. PNI dilatar belakangi oleh situasi sosial politik yang kompleks, yang mau tidak mau organisasi baru ini harus menyesuaikan dengan situasi baru. Tokoh PNI antara lain Soekarno. Bentuk pergerakannya yaitu memelopori berdirinya Pemufakatan Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia atau PPPKI. Hikmah yang dapat diambil yaitu tantangan dan hambatan harus dihadapi dengan sabar serta sungguh. Sudah? Sudah? Oke, tepuk tangan dulu. Ya, kalau secara audio ini udah stabil, apa namanya, nge-voice over-nya udah enakin gitu, jelas. Ada masukan? Kelompok siapa ini teh? Palda. Atau tuh, tapi kurangnya itu ya, kurangnya identitas kelompok. Jadi harus ada keterangan. Oke, Yusuf. Nggak kemasukin. Udah bikin padahal di Canva apa poster nanti tunggu. Ramenya udah bikin tapi lupa nggak. Ya mungkin ya udah baik. Namun itu tadi keterangannya ya. Tepuk tangan lagi untuk Palda. Partai Nasional Indonesia yang didirikan pada tahun 1920. Berani dulu. Indonesia Kelompok saya itu. setelah kemerdekaan TNI baru Matan. dan berpartisipasi sebagai pusat kabinet pada tahun 1950. Tujuan organisasi PNI untuk mencapai kemerdekaan tersebut diperjuangkan dengan mengulang diri sendiri, tidak berpikir Belanda, Enggak karek udah. sebagai organisasi Indonesia pada saat kemerdekaan. PNI hampir memiliki 10.000 anggota. Ini didirikan pada tahun 2000. Apa tujuan didirikan Muhammadiyah? Secara umum tujuan didirikan Muhammadiyah oleh Ahmad Dahlan adalah memahami demokrasi dan memang ajarannya serta dicantumkan oleh Nabi Muhammad SAW agar dapat menjalani kehidupan dunia seperti Muhammadiyah dilatar belakangi oleh pendidikan karena ingin mencerdaskan para anak bangsa yang ada di Indonesia untuk memajukan negaranya, dan juga dilatar belakangi oleh sosialis religius karena kaum Belanda ingin menemukan dan mempengaruhi ajaran lain kepada rakyat Tuhan. Dalam bidang pendidikan, Muhammadiyah membentuk strategi politik dengan mendirikan sekolah yang adalah strategi politik dan menjadi partai politik Indonesia. Tentu memiliki anggota berkisaran dari 1 juta hingga 100 juta orang yang menjadikannya sebagai organisasi Islam terbesar di dunia. Syarikat Islam atau Syarikat Islam dahulunya bernama Syarikat Islam didirikan pada tanggal 16 Oktober 1942 oleh Haji Samad. Tujuan organisasi Syarikat Islam mengembangkan jiwa dan sebagai usaha masyarakat Sunni, mengembangkan pendidikan dan pelajaran bagi masyarakat pribumi, memperbaiki cita Islam masyarakat luas, membantu kesulitan yang dialami anggota dalam bentuk ekonomi. Apa syarikat Islam? Syarikat Islam merupakan salah satu organisasi yang memiliki peran penting dalam perkembangan organisasi nasional di Indonesia. Syarikat Islam menjadi organisasi yang berdiri di Indonesia. Tujuan syarikat Islam adalah masyarakat Indonesia untuk mengembangkan perekonomian. Dulu ya tuh. Budi Utomo merupakan
Elsa ada? Ya. Yang pulang masih sejak. Dilansir dari buku Kehidupan dari Nasional 2010 karya Amelia, tujuan dari organisasi Promo adalah mencapai kemajuan serta meningkatkan derajat bangsa Indonesia. Sesuai tujuan itu, Budi Promo menjadi organisasi bergerak sosial, budaya, dan pendidikan. Adapun tujuan dari Budi Promo adalah kemajuan Jawa dan beberapa wisata yang ditempuh untuk kemajuan sesuai dengan apa yang dicita-citakan buat ini sesuai Budi. Yang merupakan usaha pertama untuk meningkatkan bangsa bagi pertanian, peternakan, dan perkebunan. Oke, ya mungkin video lengkapnya bisa kita saksikan di akun IG-nya kelas kalian masing-masing. Ya, ya, nanti upload dan kalian bisa menyaksikan tayangan dari teman kelompok lainnya. Oke, sekarang saya anggap penayangan videonya selesai dan saya sangat bangga juga dalam tempo waktu yang begitu singkat kalian bisa mengerjakan video begitu bagus. Koreksi-koreksi yang harus kalian tambahkan untuk kebaikan kalian juga ya. Terus kita lanjutkan dengan pengerjaan soal. Kalian mengerjakan 5 soal pilihan ganda. Saya berikan waktu 5 menit, kalian silakan. Jangan lupa dikasih nama. Ya. Catatannya, saya harus selalu mengulang nih. Usahakan jawaban kalian merupakan jawaban hasil dari kemampuan diri kalian sendiri. Jangan ada jawaban yang berawal atau berdasarkan jawaban semuanya. Tidak boleh nyontek. Saya ingin tahu tingkat kemampuan kalian berapa sih? Ya, usahakan jawabannya jawaban sendiri untuk mengukur kemampuan kalian. Dan untuk evaluasi saya juga, saya harus kasih nama dan kelas. Harus belajar kayak gimana nih di kelas ini. Modelnya seperti apa? Itu evaluasinya. Usahakan jawabannya jawaban sendiri. Bukan usahakan diwajibkan. Bisa mungkin. Yang sudah dikumpulkan.
Manifesto Politik tahun 1925 merupakan sebuah prinsip yang disebutkan oleh PNI. Ini berisi tentang apa? Tentang apa? Oke, saya terima hasilnya. Lain untuk kalian juga, ini untuk gambaran saya juga bagaimana saya dalam mengelola kelas, seperti apa yang kelas ini yang harus diapakan. Oke, selanjutnya kan kita udah bikin proyek nih. Saya butuh refleksi dari kalian. Setelah kalian bikin proyek ini, apa yang kalian dapatkan atau perasaan kalian setelah mengikuti proyek ini? Pembuatan video ya. Stop kemana? Jadi Sudah berdiri? Stop lah. jadi kegiatan tadi yang kita lakukan bermanfaat buat nanti. Soalnya selain kita menguasai materi yang dipilih, kita juga sekarang bisa lebih tahu tentang organisasi yang lainnya dari latar belakang, terus bentuk perlawanan, terus hasil dari perlawanannya. Lalu kita tahu tujuan desainnya seperti apa. Oke. Terus ada lagi yang mau? Oke. Setelah itu ya untuk kegiatan hari ini proyeknya sudah saya selesaikan. Silakan ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu sebelum saya menutup kegiatan hari ini. Banyak Pak. Ya, pakai baju atau Kenapa harus ada penangkapan terhadap tokoh-tokoh di organisasi oleh Belanda? penangkapan contohnya apa? Penangkapan siapa? Soekarno. Oke. Ada yang mau jawab penangkapan itu? Siapa? Walda, silakan Walda. Menurut saya, tokoh-tokoh seperti Soekarno dapat menarik perhatian Indonesia untuk menentang Belanda. Dan Belanda juga menganggap bahwa Soekarno adalah otak dari perjuangan rakyat Indonesia yang harus diasingkan untuk mempersempit gerak-gerik Belanda. Soekarno. Ya, jadi begini. Oke, thank you jawabannya. Jadi begini, Soekarno itu kan udah populer namanya. Apa yang dilakukan oleh Soekarno, maka rakyat Indonesia pasti memperhatikannya. Sama seperti halnya kalian misalkan lagi sedang mengikuti Fajar Sepoi. Apa yang dilakukan Fajar Sepoi kan? Ya, jadi kalian selalu mengikuti. Nah ini ya perbandingan Soekarno dengan Fajar Sepoi sepertinya tidak adil ya. Ya tokoh-tokoh lainnya. Jadi begini, intinya Soekarno populer, Soekarno diikuti, gerak-geriknya selalu diikuti juga, maka dari itu ini menjadi ancaman bagi pemerintah kolonial Belanda. Oke. Ada yang mau menambahkan lagi, memberikan tanggapan tentang pertemuan hari ini? Kalau sudah tidak ada, maka saya tutup kegiatan hari ini. Pak, Ada masukan? Silakan satu kalimat aja dan. jadi hari ini belajar usaha pergerakan yang di bangsa Indonesia sebagai kebangsaan Ya. seperti umum seperti masyarakat Islam dengan usahanya, mengatakan syarikat dagang Islam, Ya, perdagangan ya. terus dan banyak organisasi seperti Ya. PNI. Oke, thank you. Itu menginspirasi kalian. Oke, sebelum tutup, menurut saya menutup, silakan berdoa. Silakan, Najib, pimpin berdoa Najib. Sebelum
selesai pembelajaran hari ini, atau baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.